Oke, halo teman-teman. Kali ini aku mau ngejelasin tentang penurunan persamaan menggunakan metode beda hingga. Di sini sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu tentang deret Taylor karena dasar dari metode beda hingga sendiri berawal dari deret Taylor. Oke, jadi kita langsung aja. Ini adalah deret Taylor satu dimensi. Di bagian pertama kita bisa melihat perubahan konsentrasi. Di sini konsentrasinya adalah F terhadap waktu T, di mana setiap langkah waktunya itu sebesar delta T. Jadi misalnya aku mau tahu nih berapa konsentrasi yang ada di sini, tapi aku punya konsentrasi sebelumnya. Jadi cara untuk menuliskannya, konsentrasi pada saat ini misalnya di sini T ya, T ditambahkan dengan delta T, atau kita tulis kayak gini, adalah konsentrasi pada waktu sebelumnya ditambah dengan deret Taylor-nya. Nah, selanjutnya jadi kita tinggal lihat nih, apa bedanya kalau ini delta T dan delta X. Ternyata di bagian ininya, jadi setiap yang tadi delta T, kita akan ganti dengan delta X. Begitupun selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya ini diganti jadi minus delta X, maka yang tadi harusnya positif delta X berubah jadi negatif delta X. Tadi kan asalnya positif ya. Positif dikali negatif jadi negatif. Nah, sedangkan kenapa nih yang ini nilainya positif? Karena minus delta X dikuadratin. Negatif kali negatif jadi positif. Kalau ini kan negatif dipangkatin 3, berarti jadinya negatif lagi. Nah, kemudian kalau kita coba langkah ruangnya itu 2 delta X, ini kalau kita lihat di sini, misalnya aku punya nih di sini konsentrasi. Aku pengen tahu setelah 2 kali delta X, itu di sini berapa nilainya. Nah, berarti aku tinggal tulis konsentrasi pada saat X ditambah 2 kali delta X, sama dengan seperti ini. Jadi tadi kan delta X-nya dirubah. Nah, ini sekarang dirubah jadi 2 delta X. Jangan lupa dikasih kurung, karena biasanya suka lupa nih 2-nya tuh nggak dikuadratin juga. Gitu. Jadi nanti 2 kuadrat 4, 2 pangkat 3 jadi 8 delta X pangkat 3 gitu. Nah, adapun ini nih yang di ujung-ujungnya, ini tuh menunjukkan galat atau kesalahan pemotongan. Nah, setelah kalian lihat keteraturan di atas, maka coba untuk menuliskan deret Taylor di Y dikurang 3 delta Y. Ini tinggal diganti aja ya, tadinya delta T, kalian ganti jadi minus 3 delta Y. Ini hampir sama kayak yang nomor terakhir. Oke, kalau kalian udah ngerti sama yang satu dimensi, kalian bisa lanjut ke sini. Tapi kalau belum ngerti, saran aku lebih baik dipelajari lagi dulu yang tadi. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke deret Taylor yang 2 dimensi. Jadi di sini tuh dia bakal ada 2 dimensi antara waktu dan juga ruang. Tapi kalau salah satu konstan, atau ketika dua-duanya nggak ada yang konstan gitu. Nah, misalnya untuk ini yang pertama ya. Misalnya perubahan konsentrasi F dalam waktu T dan ketika ruangnya konstan. Jadi kalau konstan kita tinggal tambahin aja di ujungnya gitu X, 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 X. Tapi ini tidak akan merubah apapun tentang deret Taylor-nya. Jadi tetap aja pakainya yang perubahan T, delta T, delta T, delta T gitu. Kemudian yang kedua, kalau sekarang waktunya konstan, tapi ruangnya berubah-ubah, ya udah berarti ditambah delta X untuk bagian ruangnya, dan T-nya itu cuman buat ditambahin aja gitu, nggak ada pengaruhnya ke deret Taylor. Cuman kayak ini tambahin. Ini kenapa F T, X itu artinya perubahan konsentrasi F itu merupakan fungsi dari waktu dan juga ruang gitu. Nah, sekarang gimana kalau keduanya itu nggak konstan? Misalnya waktunya juga berubah ditambah delta T. Kalau ruangnya berubah ya udah tinggal ditambah delta X gitu. Jadi di sininya tetap F T, X. Nah, ada 2 nih. Jadi yang pertama nulis delta X-nya dulu, terus delta T-nya. Nanti yang ini juga ikutan nih, ada 2 gitu. Nah, oh ya, jadi seharusnya kalau ada 2 variabel kayak gini, kalian harus nulis saran pemotongannya tuh seperti ini gitu, delta T, delta X. Setelah melihat keteraturan di atas, coba kalian
tulisin deret Taylor untuk F, X ditambah delta X, dan Y ditambah delta Y. Ini hampir sama kayak gini ya. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang tadi kesalahan pemotongan atau gimana cara penulisannya gitu. Nah, jadi kalau kalian butuh deret Taylor cuman sampai turunan orde ke-1, artinya tuh yang ini nih, do F per do T aja, maka kalian bisa menambahkan simbol ini, O delta T. Pangkatnya ikutin pangkat terakhir. Misalkan ini pangkat 1, berarti ini juga pangkat 1. Ini juga disebut sebagai hampiran fungsi orde 1. Tapi kalau kalian butuh sampai turunan kedua, nah kalian bisa bikin simbol buat pemotongannya seperti ini. Jadi pangkatnya ini sesuai dengan pangkat terakhir. Ini disebut juga hampiran fungsi orde 2. Selanjutnya kalau yang ketiga juga sama. Jadi kalau ini terakhirnya 3, ya udah ini juga pangkat 3. Nah, terus kapan kita harus menggunakan hampiran fungsi orde 1, kedua, atau ketiga? Nah, jawabannya adalah disesuaikan dengan persamaan yang akan digunakan. Kita langsung aja ke studi kasus persamaan adveksi dan difusi, karena persamaan ini yang umum digunakan di mata kuliah oseanografi. Pertama ada persamaan umum adveksi. Yang kedua ada persamaan umum difusi. Nah, kita bisa lihat nih dari kedua, ini persamaan di ruas kiri dan persamaan di ruas kanan ini merupakan turunan pertama. Jadi yang akan digunakan adalah hampiran fungsi orde 1. Kemudian kalau kita lihat yang persamaan umum difusi, ini di bagian ruas kiri itu dia orde pertama, orde 1. Dan untuk bagian ruangnya ini hampiran fungsi orde 2, karena ini kan turunannya yang turunan kedua gitu. Oke, solusinya bisa dilakukan dengan beda maju, beda mundur, dan juga beda tengah. Kalau beda maju itu nanti yang akan kita cari itu di grid yang setelahnya. Kalau mundur itu yang akan kita cari di grid yang sebelumnya. Sedangkan kalau beda tengah menggunakan grid sebelumnya dan juga setelahnya. Oke, kita langsung aja. Di bagian pertama adalah untuk menurunkan rumus do F per do T ya, karena di sini ada 2, jadi sekali aja dan langsung gitu. Nah, kita akan dilakukan beda maju, beda mundur, dan beda tengah. Jadi kalau beda maju, itu deret Taylor-nya seperti ini, karena tadi hampiran yang pertama, orde pertama, jadi dipotong di setelah turunan pertama. Kemudian nanti kita pindahkan bagian FT ini ke ruas kiri, didapatkan seperti ini. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah do F per do T. Do F per do T, sehingga ruas kiri kita akan bagi delta T, ruas kanan kita bagi delta T. Jadi ini dapat 1 dan ini dapat seperti ini. Nah, kenapa sih kesalahan pemotongannya nggak ikutan dibagi delta T gitu? Nah, karena ini tuh kesalahan pemotongan itu kita belum tahu pasti berapa, jadi anggapannya itu delta T-nya itu sudah termasuk gitu ke dalam kesalahan pemotongannya. Kemudian ini bentuk diskritisasinya. Jadi untuk diskritisasi ada yang namanya indeks. Untuk diskritisasi waktu, indeksnya itu adalah N. Nah, setiap pertambahan langkah waktu itu dianggap sebagai 1. Jadi untuk T ditambah delta T akan ditulis sebagai N ditambah 1. Oh ya, jangan lupa bagian waktu ini akan ditulis di bagian atas atau seperti pangkat. Nah, begitu pula yang FT, ini kan T kita indekskan jadi N, karena dia nggak ada delta T-nya, jadi udah aja sampai N aja. Dan dibagi dengan delta T langsung aja kayak gini. Nah, kita udah dapet nih yang hasil beda maju. Sekarang kita lihat dari solusi yang lain. Sekarang ini beda tengah, jadi beda tengah itu menggunakan konsentrasi pada waktu setelahnya dan juga waktu sebelumnya. Nah, caranya adalah dengan mengurangkan waktu yang setelahnya dikurang dengan waktu sebelumnya. Ini kita akan coret jadi hilang, habis. Sedangkan ini ditambah delta T, dikurang lagi delta T, minus kali minus jadi positif. Jadi delta T ditambah delta T sama dengan 2 delta T. Oke, karena kita tadi udah dapat ini, dan kita cuma butuh df per dt-nya doang, maka ruas kanan dan kiri dibagi 2 delta T. Jadi dapat seperti ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa kesalahan pemotongannya nggak ada
dibagi 2 delta T itu karena kita anggap sudah termasuk. Nah, ini adalah bentuk diskritisasinya. Jadi, kalau ini kan ini N ditambah delta T itu jadi 1, jadi N tambah 1. Kemudian ini untuk N dikurang 1. Oke, kita udah dapat data tengahnya. Nah, untuk beda mundur, jadi seperti yang kita ketahui bahwa waktu itu tidak bisa mundur ataupun diulang. Jadi cukup dijadikan pelajaran untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, sekarang buat do F per do X. Ini tuh salah satu bagian dari persamaan adveksi ya yang tadi. Nah, ini ada penurunan untuk beda maju, hampir sama kayak yang tadi waktu, cuman bedanya tadi kan kalau tadi T ya, kalau ini sekarang X, jadi ganti jadi X, penurunannya hampir sama. Jadi nanti ini pindah dulu, terus dibagi sama delta X, dapat ini, dan ini adalah bentuk diskritisasinya. Jadi sebenarnya itu tuh tidak mutlak, jadi kalau kalian misalnya saya mau X itu disimbolkan dengan A, atau Y itu disimbolkan dengan B, nah itu tuh terserah. Tapi umumnya adalah penggunaan I ini untuk X dan Y untuk Y. Kemudian ini ada beda tengah. Beda tengah juga sama seperti tadi, konsentrasi pada grid setelahnya dikurang konsentrasi pada grid sebelumnya. Nanti didapatkan seperti ini, karena tadi kan positif dikurang delta X, jadi positif lagi, jadi 2 delta X, kemudian kedua ruas dibagi, dan dituliskan bentuk diskritisasinya. Nah, kalau melangkah mundur, kayak gini. Jadi tadi bedanya kan ini delta X, sekarang tuh jadi minus delta X. Oke, jadi ini kan bakal berubah karena delta X-nya berubah. Nah, ini kita kali negatif 1 semua, jadi kita dapat positif, negatif, negatif. Nah, terus kita pindahin ruas. Jadi ini kita pindah ke sebelah kiri. Jadi kan tadi asalnya negatif, jadi positif. Oke, udah dapet. Tadi ini udah dikali negatif, jadi negatif. Dan ini tadinya negatif, jadi positif. Oke. Nah, habis itu, karena kita butuhnya cuma df per dx, maka kita bagi delta x. Ini juga dibagi dengan delta x. Jadi, bentuk diskritisasinya seperti berikut. Tadi kan, kalau yang tadi, I plus 1 karena ininya ditambah delta X. Kalau minus delta X, jadi I minus 1. Oke, kita ingat bahwa persamaan umum adveksi itu tadi do F per do T sama dengan minus U do F per do X. Nah, misal solusi untuk persamaan tersebut kita tetapkan FTCS. Jadi, kita ambil beda maju untuk waktu dan beda tengah untuk ruang. Kita dapat nih tadi bentuk diskritisasinya sebagai berikut. Ya, ini juga sebagai berikut. Substitusikan ke dalam persamaan di atas. Nah, yang tadi kan do F per do T kita ganti jadi ini. Do F per do X kita ganti jadi ini. Nah, ingat bahwa konsentrasi yang adveksi ini tuh artinya F-nya itu tergantung terhadap waktu dan juga ruang. F, fungsi T, dan juga X. Maka, dalam diskritisasi perlu ditambahkan masing-masing komponen. Jadi, untuk di bagian waktu, kita harus menambahkan ruangnya, di mana ruangnya kan tidak berubah konstan. Jadi, kita dikasih I dan juga ini juga I. Nah, selanjutnya ini untuk waktunya, tambahin N, itu kita sebut sebagai eksplisit. Tapi kalau kita tambahin dengan N ditambah 1, itu artinya implisit. Jadi bedanya apa eksplisit sama implisit? Jadi kalau eksplisit itu kita mau cari konsentrasi di waktu setelahnya, ini kan N plus 1 setelahnya, dengan menggunakan konsentrasi di waktu sebelumnya. Sedangkan kalau implisit, nanti kan kita punya persamaan ini sama dengan persamaan ini. Jadi kita akan mencari waktu setelahnya, tapi menggunakan konsentrasi di waktu setelahnya juga, tapi ada ruang yang berbeda gitu. Nah, itu implisit. Dan implisit itu diselesaikan dengan menggunakan matriks. Penjelasannya nanti agak panjang, tapi kalau menggunakan implisit ini cenderung stabil. Persamaan umum adveksi tadi kita dapatkan diskritisasinya sebagai berikut. Ini aku ambil adalah untuk yang bagian eksplisit ya. Jadi aku menggunakan pada waktu sebelumnya. Kalau aku mencari ini, tinggal aku kaliin ini dengan delta T, kemudian aku pindah ruaskan yang bagian ini.
Oke, see you in the next video.